Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar Pak Amin? Ya, sudah lama sekali kita tidak bertemu ya. Dan ada penundaan yang cukup lama dari saya, hampir 3 minggu ya Pak Amin ya, dari yang terakhir kita diskusi. Dan saya mohon maaf sekali atas eh, tertundaan ini. Ketertundaan bukan berarti kemudian saya juga menunda pekerjaannya Pak Amin, tapi pekerjaan Pak Amin tetap saya kerjakan karena memang pekerjaan Pak Amin sudah mulai masuk ke gambar-gambar detail yang lebih jauh ya. Jadi memang tetap saya kerjakan, hanya saja saya menunda presentasinya atau diskusinya dengan Pak Amin karena saya berpikir saya harus menyelesaikan dulu beberapa gambar yang memang jauh lebih penting dan harus saya mendapatkan persetujuan dari Pak Amin. Nah, di saat ini saya ingin menyampaikan beberapa rencana dari apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya dengan Pak Amin ya di 3 minggu yang lalu, dan kemudian juga apa yang saya usulkan baru saya usulkan saat ini ya. Jadi beberapa uh, hal yang perlu saya sampaikan mengenai pagar, kemudian juga rencana kamar mandi, kemudian juga ada rencana dari uh, kalau yang lama itu yang memang yang berupa gambar dari pernah kita diskusikan ya Pak Amin ya. Nanti saya perlihatkan dalam bentuk 3D dan bentuk 3D ini sudah dirubah-rubah sesuai dengan diskusi yang terakhir. Baik, biar tidak berpanjang-panjang, kita mulai saja. Saya mulai saja penyampaian materi dari rencana rumah tinggal Pak Amin ini. Baik, saya akan mulai dari bagian luar ya Pak Amin ya. Ini bicara mengenai pagar, rencana pagar. Baik. Nah, di sini ada rencana pagar yang saya usulkan buat Pak Amin. Di sini memang sifat dari pagarnya sendiri atau konsep dari pagarnya sendiri simple ya. Kenapa saya pilih yang model seperti ini? Karena memang saya berpikir ini sesuai dengan tampilan rumah Pak Amin. Artinya simple, tidak terlalu banyak ornamen, dan eh, terlihat ringan untuk rumah Pak Amin. Dan ini pun memang kenapa saya usulkan seperti ini supaya memang bangunan rumah Pak Amin ini tetap menonjol, tetap terlihat muncul di lingkungan tanpa harus kemudian tertutup oleh pagar yang sama sama mewahnya ya begitu ya. Nah, jadi rumahnya memang pagarnya dibuat sederhana supaya bangunan tetap terlihat uh, enak dilihat gitu. Nah, di sini pagarnya menggunakan besi siku, sebetulnya besi siku tapi besi CNP pun bisa. Jadi ada beberapa macam besi atau besi hollow pun bisa. Nah, ini tentu tergantung dari harga yang nanti ditawarkan oleh pembuat pagar besinya ya. Jadi kalau untuk menggunakan siku serta kemudian di sini ada, saya perlihatkan dulu ini. Nah, di sini ada kawat ya, ada kawat semacam wermes seperti itu yang bentuknya kotak-kotak. Uh, ini biasanya memang dipakai untuk pagar-pagar yang konsepnya menampilkan konsep modern ya. Ini dipakai. Nah, ini dibentuk seperti ini supaya ada permainan antar bagiannya, ada pola permainan yang berulang di bagian ini, dan kemudian juga mohon maaf ya di bagian dari uh, kawat ini nanti akan jauh lebih kuat ya. Artinya dia tidak mudah melengkung karena bidangnya jauh lebih kecil ketimbang kalau misalnya seluruh bagian ini disatukan gitu ya, karena rangkainya dia frame-nya lebih mengikat kepada kawatnya ini. Nah, kemudian di sini, nah ini saya menggunakan satu bagian bidang yang sedikit masif ya, bersebelahan dengan pintu masuk untuk orang. Jadi nanti pintu masuk orangnya bisa terpisah tanpa harus membuka pintu gerbang utamanya untuk kendaraan mobil ya.
Nah, di sini pintunya bisa dibuka ke arah dalam. Jadi tidak keluar karena biar tidak mengganggu kendaraan yang lewat di depannya ya, kendaraan atau orang yang lewat di depan rumah. Nah, ini sengaja dibuat seperti ini supaya tidak semuanya terlihat terbuka ke arah dalam, walaupun memang kalau misalnya kita perhatikan ya, sebetulnya memang eh, efek terbukanya dari pagar ini lebih jelas ya, tetapi tentu untuk mengurangi kesan terbukanya lebih jauh ke arah dalam, ini digunakan satu bagian pagar depan yang dibuat seperti ini. Nah, di bagian depan di sini nanti Pak Amin bisa saja menggunakan nomor rumah yang menggunakan stainless atau misalnya menggunakan besi ya, kemudian diberi cahaya atau memang dibuat ke dalam seperti ini. Jadi ini nomor rumahnya dicetak ke bagian dalam ya. Nah, seperti ini. Dicetak ke bagian dalam. Jadi memang biar berbeda dengan bangunan-bangunan yang lainnya yang nomornya tentu kebanyakan menggunakan akrilik misalnya atau menggunakan kayu yang dikasih angka begitu. Nah, ini di sini dibedakan dengan model yang seperti ini. Nah, kemudian di sini pintu gerbangnya, pintu masuk untuk orang itu menggunakan apa itu namanya kayu serta papan kayu serta di sini juga menggunakan kawat ya, kawat jaring seperti itu. Nah, ini posisinya bolak-balik, nanti kita lihat di bagian dalamnya. Posisi kayunya bolak-balik karena memang untuk memperlihatkan kesan alaminya ya, kesan mewah dari bagian pagar ini di antara bagian-bagian yang memang terkesan murah walaupun bukan murahan ya. Gitu. Karena memang sekarang banyak sekali rumah-rumah yang modern yang dua lantai apa namanya besar gitu luas yang menggunakan pagarnya menggunakan kawat apa namanya wermes seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini untuk pagar dan kemudian untuk pagar ini pun memang konsepnya dilipat. Jadi artinya dia dilipat ke arah dalam ya untuk dua bagian. Dan kalaupun misalnya kemudian di sini masuk dua mobil, ini tidak perlu dua-duanya dibuka ya, tapi cukup per satu bagian di sini atau di bagian ini, begitu. Nah, ini saya memilih model ini supaya tidak terlalu berat ya nantinya ketika harus dibuka pintu gerbangnya, tetapi ini lebih jauh lebih ringan karena tentu nanti di bagian bawahnya pun ada terdapat roda ya, roda untuk mengarahkan supaya pintu gerbang ini tidak kemudian turun. Oke. Kemudian lanjut ke bagian ini ya. Saya belum menjelaskan mengenai konsep dari bagian carport ini. Nah, ini di sini saya mengusahakan menggunakan batu alam sebetulnya Pak Amin. Nah, tetapi tentu saja sekali lagi ini saya persilahkan kepada Pak Amin untuk memberikan koreksi atau kemudian menyampaikan saya ingin material yang lain, saya pengen material yang ini, saya temukan ini bagus sekali dan mungkin bisa cocok dipasang di carport. Ya, itu silahkan sampaikan. Dan kemudian di sini ada batu tabur. Ya, kenapa saya pasang batu tabur? Karena satu, supaya lahan rumah Bapak itu resapan airnya tetap banyak, tetap bagus gitu ya, sehingga masuk ke dalam tanah. Kemudian keduanya memang untuk memberikan kesan berbeda antara bagian tempat parkir mobil serta bagian orang ya berjalan atau motor. Karena motor bisa masuk di sini atau bisa masuk di sini. Ini saya buat leluasa kiri kanannya supaya ketika misalnya di sini ada mobil dua parkir, motor masih bisa masuk ke sini. Jadi motor bisa lebih nyaman masuk ke bagian tempat orang ini ya, pintu masuk yang sini. Oke, kita lihat di bagian lihat bagian dalamnya. Nah, ini adalah bagian dalam dari apa namanya gerbang ya, serta carport. Nah, ini yang saya katakan tadi bolak-balik ya. Pintunya dibuat bolak-balik. Mohon maaf. Dan kemudian di sini saya tempatkan lampu ya, lampu taman dan sebetulnya di sini pun
saya memasangkan nantinya ada 3 titik lampu dinding ya yang biasa dipasang di bawah, jadi tidak terlalu gelap nantinya. Nah, kemudian nanti di sini akan ada rencana kanopi, Pak Anwar, Pak Amin, dan tentu saja ini nanti persetujuan Pak Amin ya, apakah memang diperlukan kanopi untuk penutup karpet atau tidak. Nah, untuk sementara ini saya belum pasangkan, jadi masih terbuka seperti ini. Tapi kalau misalnya Pak Amin, ya deh pasang saja untuk kanopi nanti di bagian depan, yang bagusnya bagaimana, ini tentu saja nanti akan saya tambahkan ya. Setelah saya juga mendapatkan persetujuan mengenai pagar, kemudian juga bagian tapak depannya. Ya, tapak depannya tidak banyak berubah dari yang sebelumnya. Ini masih sesuai dengan keinginan Pak Iman, maaf Pak Amin, di mana di sini jendelanya lebih leluasa, lebih lebar, dan kemudian ini pintu kemarin digeser ke arah kiri. Ya, kalau di tampak depan ini supaya ini tidak terlihat langsung dari arah luar, begitu ya. Kemudian di sini ukuran jendela yang di bagian depan disamakan dengan jendela-jendela yang lain seperti yang di kamar atau di bagian ruangan lain. Ya, dan kemudian di sini untuk pintu dan jendela, kalau yang di bagian pintu masuknya ini, saya masih tetap mengusulkan menggunakan frame ya, Pak Amin, karena di sini mungkin akan lebih terasa lebih apa namanya ya, lebih gagah untuk rumah Pak Amin ketimbang satu kusen seperti ini, satu garis seperti ini. Dan ini hanya diterapkan pada pintu masuk ke ruang tamu. Begitu Pak Amin. Nah, kemudian yang di bagian sini, ini tidak ada perubahan. Jadi tetap ada pintu masuk ke arah taman di bagian depan kamar utama, serta kamar anak ya, kamar anak yang sebelah kiri. Oke, di sini pun di bagian, oke, saya hide dulu mobilnya. Oke, nah di sini ada rooster sama dengan yang di bagian kiri ya. Nah, seperti yang di bagian kiri ini. Di sini ada rooster, tapi di sini ada yang bagian bidang masifnya karena memang untuk menghindari juga pandangan langsung ke arah kamar anak ya, kamar anak yang berada di balik rooster ini. Di sini pun ada tamannya, tetap tidak dilakukan perubahan ya, kecuali jendela ya, di sini ada 3 dengan ukuran yang sama. Nah, ini memang roosternya pun ada dua macam ya. Rooster yang hampir tertutup tapi angin masih bisa masuk, dan yang lebih terbuka ya, selain untuk memberikan kesan terang juga ke dalam taman dan juga udara tetap mengalir dengan nyaman. Jadi memang intinya untuk memfilter pandangan supaya tidak terlalu melihat langsung ke arah bagian dalam. Begitu Pak Amin. Silakan untuk bagian pagarnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian dalam. Saya akan menjelaskan mengenai bagian ini. Ya, ini mungkin lebih ke arah memberikan informasi sudah ada perubahan dari apa yang dulu kita diskusikan di diskusi yang lalu ya, yang terakhir sebelum ini. Oke, nah ini adalah ruang dalamnya. Ya, ini bagian ruang dalamnya. Saya geser dulu ini. Nah, kita lihat dulu yang di bagian ruang tamu. Nah, di sini jumlah dari lubang angin sudah saya tambahkan. Memang tidak sebanyak yang kemarin ya, sesuai permintaan Pak Amin, tapi ini ukurannya sudah disamakan. Jadi tidak ada yang kemudian berdekatan sekali, tidak ada yang kemudian berjauhan sekali. Memang ada perbedaan mungkin sekitar 5 cm atau berapa senti gitu ya, tapi tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Jadi ini kelihatannya satu irama ya semuanya. Untuk lubang-lubang anginnya semuanya sudah satu irama. Nah, kecuali untuk kamar ini ya. Karena kalau untuk kamar ini misalnya diperkecil atau ditambah satu lagi, ini terlalu tipis ya. Jadi khusus untuk pintu kamar ini memang saya buat 2 lubang, dan kemudian
supaya seimbang dengan ukuran pintu. Ya, baik. Yang di sini ini seperti ini tampilannya ya di bagian dalam ruang tamu. Ini plafon juga sudah disesuaikan dengan yang terakhir, ya obrolan terakhir. Ya, di sini ada apa namanya lampu LED strip atau hidden lamp, gitu ya, yang dipasang di dalam plafon, dan kemudian ada lampu downlight di sini. Dan kemudian di sini ada saklar, ya ada saklar di sini untuk menyalakan lampu di bagian taman. Dan di sini juga ada stop kontak ya, 2 untuk sumber listrik jika memang dibutuhkan. Oke. Nah, ini yang di bagian ini. Kemudian kita coba masuk ke kamar utama dulu. Kamar utama pun tidak banyak perubahan. Ya, di sini ada tetap stop kontak, ada 2 ya. Kemudian plafon tetap rata, tidak ada perubahan. Kemudian downlightnya juga ada 2, dan di sini terdapat saklar, 1 saklar untuk menyalakan lampu dalam kamar ini, serta kemudian juga ke arah taman di sini. Itu ada lampunya diambil dari sini. Kemudian di sini ada stop kontak ya. Mungkin nanti di belakang lemari, saya kurang tahu nanti penempatannya Pak Amin. Tapi di gambar yang terakhir nanti saya akan perlihatkan furniture lagi seperti yang gambar sebelumnya ya Pak Amin ya. Nah, ini untuk jendelanya pun sudah disesuaikan ukurannya seperti saya sampaikan. Oke, saya apa namanya? Saya hilangkan dulu gordingnya, gambar gordingnya supaya terlihat apa namanya model ya, model pintunya seperti model jendelanya seperti apa. Oke, dan lubang angin pada jendela pun sudah disamakan dengan yang lain, dengan jendela yang lain. Oke. Ini. Oke, ini seperti ini. Ini kalau tanpa gording ya. Jadi tampilannya sudah seperti ini, ukuran jendelanya sama di 50 ya. Nanti ada gambar detailnya yang akan saya kirim ke Pak Amin. Oke, nah ini untuk gambarnya. Oke, ini saya perlu jelaskan sekali lagi mungkin Pak Amin, biar Pak Amin juga tidak lupa. Ini arah bukaan pintu, mungkin kalau secara sekilas agak mengganggu ya ketika dibuka, ini mungkin sedikit bersentuhan dengan ujung kasur ya, sudut kasur, sudut ranjang. Tetapi ini memang dimaksudkan dibuat seperti ini supaya ketika Pak Amin masuk ke dalam kamar dan di bagian ruang keluarga itu ada keluarga atau tamu, tentu ke bagian dalam kamar ini tidak terlihat. Nah, ini digunakan di setiap ruangan ya, seperti kamar anak-anak ini pun bukaannya ke arah ranjang ya, seperti ini. Nah, jadi ketika orang berdiri di sini, ini kan tidak terlalu terlihat ke arah ranjang. Tentu kalau berbeda ketika misalnya pintunya dibuka ke arah kiri, kalau dari gambar ini, tentu ranjang akan langsung terlihat ya ketika ada tamu atau keluarga yang berdiri di posisi ini. Ya, ini juga sama. Arah ruang Pak Amin juga sama. Jadi Pak Amin bisa membuka sedikit, kemudian masuk ke dalam kamar, itu jauh lebih aman. Ya, oke, kita masuk ke kamar anak. Oke, nah ini adalah kamar anak. Kalau yang ini memang berbeda model ya. Jendelanya lebih kecil dan terbagi ada 3 bagian ya. 2 bagian atas bawah itu tidak bisa ditutup, tidak bisa dibuka, hanya di bagian tengah saja yang dibuka. Ini memang untuk memperlihatkan tampilan ke bagian luar ya, ke bagian depan, sehingga ada permainan bentuk dari jendela, tidak monoton gitu ya. Nah, ini dibuat seperti ini. Dan ini pun memang tanpa tanpa hmm, lubang angin. Karena ini sekali lagi konsepnya berbeda ya. Oke, kemudian ini di sini harusnya ada AC ya Pak ya, saya lupa tidak menampilkannya di sini. Oke, tidak bisa tampil di sini. Kalau saya coba deh.
Untuk AC-nya kita buka apakah masih ada atau tidak. Oke, sepertinya memang yang di bagian gambar ini gambar AC-nya tidak tampil ya. Oke, sudah dihilangkan karena waktu itu sempat error. Baik, tapi nanti untuk berikutnya saya akan tampilkan lagi Pak Amin ya. Nah, ini jendela ini ada lubang anginnya dan juga ukurannya sudah disesuaikan dengan yang lain. Dan arah bukaan dari apa namanya? Arah bukaan dari jendela ini pun memang dibuat membelakangi kamar Pak Amin. Ya, jadi ketika jendelanya dibuka, ya dua-duanya dibuka, ini pandangan yang ada di kamar ini, kalau misalnya ada temannya anaknya Pak Amin gitu, atau misalnya saudara yang tinggal menginap di kamar ini ketika jendela dibuka, termasuk juga kamar Pak Amin, ini tidak terlihat ke arah kamar Pak Amin, ya karena lebih terfilter oleh bayangan dari kaca, ya. Gitu. Nah ini akhirnya saya mengusulkan arah bukaannya seperti ini Pak Amin, ya. Dan kemudian di sini terlihat ada stop kontak dua, satu untuk meja belajar, satu lagi untuk ke arah ranjang ya, mungkin sebelah ranjang biasanya kan. Kemudian di sini ada saklar ya untuk ketika masuk ke kamar bisa menyalakan dengan mudah dari dekat pintu. Oh ya, untuk plafon di kamar anak yang pertama ini tidak ada permainan plafon ya. Jadi semuanya rata sama seperti kamar utama ya. Oke, di sini downlight-nya pun hilang, tapi ada 2 titik ya sama seperti di kamar utama. Baik, kemudian di sini kita masuk ke kamar anak yang kedua. Nah, di kamar anak kedua ini plafonnya pun akhirnya saya buat rata semuanya sesuai permintaan Pak Amin ya waktu itu rata, tidak ada permainan kecuali di bagian ruang tamu, ruang keluarga dan ruang makan ya. Nah, ini juga sama. Di sini ada saklar ya ketika masuk bisa tinggal langsung menyalakan saklar. Kemudian di sini ada 2 stop kontak ya. Satu ke meja belajar, satu lagi ke sebelah ranjang. Atau sebaliknya ya, Pak Amin, apakah misalnya di sebelah sini pasang ranjang, baru kemudian di sini meja belajar. Itu tergantung dari Pak Amin, kebutuhan Pak Amin ya. Dan ini ukuran dari apa itu namanya? Ukuran dari eh, 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 ya Allah, jendela ya, dari jendela kamar. Seperti ini. Oke, seperti ini. Ya, sudah disesuaikan dengan uh, diskusi terakhir. Oke, ada 3 jendela ya sekarang. Yang tadinya ada 2, ada 2 jendela ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian musola. Nah, ini musola ada perubahan. Ya, perubahan dari permintaan kemarin Pak Amin karena sebelumnya di sini ada berupa kolam ya. Ada kolam di awalnya, tapi kemudian ini dihilangkan atas permintaan Pak Amin. Dan di sini dipasangkan satu tempat wudhu ya, satu keran wudhu. Nah, tetapi yang di bagian ini nanti Pak Amin bisa pasangkan berupa apa itu namanya lemari ya, lemari untuk menyimpan Al-Quran, sejadah, gitu, mukena itu bisa di posisi sini. Tempat sholatnya tidak bisa bergeser terlalu ke arah kanan Pak Amin, terlalu ke arah sini, karena pertimbangannya di sini ada saluran air ya, saluran air kotor. Nah, untuk saluran air kotor memang sangat disarankan tidak melintasi musola ya secara langsung. Jadi melintasi di tengah musola gitu tidak disarankan. Tapi posisinya agak sedikit menjauh dari tempat alas sholat gitu, dari sajadah. Karena memang dari yang saya pelajari berdasarkan diskusi dengan para ulama, maksudnya dengan ustadz-ustadz guru-guru saya, itu jauh lebih baik sebetulnya
pembuangan itu tidak melalui musola ya, termasuk ruangannya begitu. Tapi kalaupun misalnya tidak memungkinkan, ini bisa dipasangkan menjauh dari tempat sajadahnya untuk berada orang tempat sholat. Karena disitulah tempat jin berkumpul gitu ya, di tempat-tempat di pipa-pipa kotor yang melintasi ruangan-ruangan. Begitu Pak Amin. Baik, nah ini bagian ini lampunya ada 2 ya. Di sini ada 2 macam material, satu batu, satu lagi batu tabur. Ya, satu batu tabur ini memang untuk menghilangkan becek di bagian ini setelah berwudu. Ya, jadi nanti di sini masih ada pori-pori yang bisa menyerap air masuk ke dalam tanah. Dan nanti ada saluran pembuangan airnya di sini Pak Amin. Ya, yang mengalirkan air yang bekas wudu masuk ke pipa pembuangan. Nah, ini plafonnya seperti ini. Ada permainan plafon seperti ini, sama juga di bagian ini ada apa namanya itu? Ada permainan naik turun plafon ya. Dan di situ juga dipasang lampu sembunyi ya, lampu hidden lamp. Oke, dan di sini tidak ada profil frame tambahan untuk ini ya. Untuk kusen-kusen, tapi ini berupa kusen langsung untuk memperkuat ruangan yang terpisah ini. Oke, kemudian di sini ruang keluarga, ruang televisi. Ya, di sini juga hanya 2 permainan yang arah drop ceilingnya justru menuju ke arah ruang makan. Seperti ini ya. Drop ceilingnya menuju ke arah ruang makan. Jadi yang di sini, termasuk yang di bagian ini, yang dari arah ruang tamu, itu menggunakan lampu sembunyi, ya lampu hidden lamp atau LED strip. Dan di sini tanpa lampu LED strip. Jadi di sini hanya ada 4 lampu downlight plus lampu gantung. Nah, kebutuhan dari penggunaan lampu ini nanti akan diatur satu saklar ini, satu pijitan saklar ini untuk satu bagian lampu. Misalnya ini 1, kemudian juga downlight ini ada 2 bagian. Kemudian juga sama yang bagian LED strip ini juga sama. Semuanya ditempatkan di bagian ruang keluarga. Nah, ini juga termasuk untuk penyalaan lampu taman yang di bagian paling depan ya. Lampu taman yang paling bagian depan yang apa disebutnya itu dekat jalan gitu ya. Dan itu ada saklar, ada di sini masing-masing ada yang 2, ada yang 3. Nanti di gambar detailnya akan terlihat Pak Iman ya, Pak Amin mengenai gambarnya. Oke, mohon maaf nih ada 3 yang namanya hampir sama. Ada Pak Amin, ada Pak Anwar, sama Pak Amir. Pak Amin, Iman, Amir, dan Anwar nih. Jadi agak kusut nih bicaranya. Dan sehari ini saya membuat video, satu untuk Pak Amin, dan diskusi langsung dengan Pak Anwar, dan juga Pak Iman ya satu lagi. Oke, baik. Nah di sini juga ada stop kontak. Di sini ada stop kontak yang diperuntukkan untuk apa namanya itu? Diperuntukkan untuk oh ya. Nah, yang diperuntukkan untuk satu lampu mungkin ya kalau misalnya Pak Min membutuhkan, dan kemudian di sini untuk televisi, untuk DVD, atau juga mungkin untuk audio lainnya ya berupa speaker misalnya seperti itu atau yang lainnya. Nah, ini untuk yang bagian tempat televisi. Kemudian di sini lubang anginnya sama Pak Amin ya, sudah disesuaikan. Lubang angin untuk pintu jendela ini. Semuanya juga jendelanya sudah saya samakan, ukurannya berukuran 50 cm. Nah, kemudian kita masuk dulu ke dapur ya sebelum masuk ke bagian luar. Nah, ini dapur. Saya sudah posisikan meja betonnya seperti ini Pak Amin. Dan kemudian di sini ada stop kontak, kemudian saklarnya. Nah, posisi saklar di sini di dekat pintu masuk ke dapur. Jadi ketika masuk ke dapur itu tinggal menyalakan mudah ya Pak Min ya, tanpa harus dulu masuk lebih jauh ke arah dapur. Dan di sini plafonnya sama seperti yang sebelumnya, ada drop ceiling.
Ya, di sini ada drop ceiling seperti ini. Di sini ada LED strip ya atau hidden lamp. Dan kemudian di sini ada stop kontak, ada 3 ya. Satu di sini. Nah, ini satu lagi di sini mungkin untuk keperluan lemari es ya Pak Amin ya. Saya ini perlu diskusi lagi dengan Pak Amin posisi lemari esnya ini nanti apakah memang mau di posisi di sini atau bagaimana. Karena ini harus diskusi lagi dengan Pak Amin. Nah, kalau misalnya posisinya di sini, berarti ini kebutuhan dari meja ini akan dipotong nantinya untuk bisa menempatkan lemari mepet ke arah bagian dinding ini. Dan kemudian di sini ada stop kontak, ya 2. Mungkin nanti untuk juicer, untuk mixer, atau untuk apa itu namanya oven, microwave misalnya. Nah, itu bisa diposisikan di sini. Atau misalnya pemanas air misalnya ya, itu bisa diposisikan di situ. Nah, kemudian ini jendelanya masih tetap tidak ada perubahan, masih tetap seperti ini. Ini masing-masingnya bisa dibuka, jadi udara mengalir bebas ke dalam dapur. Dari dapur pun baunya bisa keluar dengan bebas ke arah luar ya. Dan di sini masuk ke gudang ya. Saya pasangkan kaca supaya nanti juga di dalam gudang, ketika berada dalam gudang atau ketika di dapur itu tidak berkesan tidak nyaman ya dengan pintu full tertutup ya. Nah, saya pasangkan kaca di sini sama dengan ketika mau ke arah luar ya di sini. Nah, seperti ini. Yang ke arah luar. Nah, di sini juga pintunya ini ada 2 macam model, maksudnya ada 2 material. Ada yang menggunakan stainless di sini. Jadi nanti double thick wood-nya itu dipasangi strip dengan material stainless, dan di sini ada kaca, Pak Amin. Nah, kaca ini kacanya kaca buram. Jadi artinya ketika orang berdiri di luar seperti ini tidak bisa langsung melihat ke arah dalam, gitu ya, karena hanya cahayanya saja yang terlihat. Karena memang buram. Dibilangnya dikatakannya kaca es ya, atau sunblast begitu. Nah, ini saya pasang kaca seperti ini untuk memperlihatkan kepada orang yang berada di luar bahwa ketika kamar mandi ini dipakai, ini akan kelihatan terang di bagian dalam. Karena lampu kamar mandi kan dinyalakan ya Pak ya. Nah, ketika gelap berarti otomatis di sini tidak ada yang menggunakan. Nah, ini posisi toilet dengan klosetnya seperti ini. Saya sudah gambarkan detailnya dan 3D-nya, nanti saya juga perlihatkan. Sudah seperti ini. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini ada stop kontak. Saya pasangkan, Pak Amin. Di sini ada stop kontak. Ini untuk memudahkan kalau misalnya suatu saat ke kamar mandi perlu pembersih atau apapun alat yang sifatnya membutuhkan listrik. Nah, jadi tidak dipasang di bagian dekat kamar mandi, tapi dipasang di sini. Jadi ketika misalnya di bagian luar dapur pun di daerah sini, misalnya di luarnya membutuhkan listrik, ini tinggal colok ke arah sini. Begitu juga dari gudang. Di gudang memang sebetulnya ada, saya usulkan tambahkan. Ini kembali ke Pak Amin, apakah memang dibutuhkan stop kontak di sini atau tidak ya. Ini termasuk saklar. Dan di gudang juga ada 2 lampu supaya memang berkesan terang benderang ketika orang masuk ke sini, tidak berkesan gelap begitu ya. Nah, walaupun gudang tapi dicoba dibuat lebih nyaman ya dengan adanya lampu-lampu yang dibuat terang. Ini seperti ini kalau dari arah gudang melihat ke arah dapur. Ini materialnya betul-betul menggunakan material bata expose Pak Amin ya. Kalau Pak Amin setuju. Kenapa saya memasangkan mohon maaf nih. Kenapa saya memasangkan bata expose di situ? Karena memang untuk memperlihatkan suasana yang berbeda gitu ya. Jadi tidak sekadar dinding polos seperti ini, walaupun nanti tentu dipasang frame berupa foto misalnya atau lukisan atau apapun, tapi ini memberikan kesan yang berbeda karena fungsinya pun berbeda juga ya antara dapur dengan kamar mandi dan toilet ini. Nah, begitu Pak Amin informasinya ya untuk di dapur, di bagian dapur. Dan kemudian kita masuk ke bagian luar. Ini di bagian luar.
Oke, settingnya saya rubah dulu supaya tidak terlalu terang. Oke, eksterior. Eksterior. Interior dari terang. Oke, mudah-mudahan ini cukup. Nah, ini di bagian luarnya, di mana di bagian belakang ini berupa ruang terbuka ya. Ini saya mengusulkan saja kalau misalnya nanti Mas Amin mau pasang kursi-kursi di sini atau misalnya gazebo, ini menggunakan batu tabur pun bisa ya gitu. Jadi uh, tidak becek gitu ya, karena ada batu tabur dan tidak lembab seperti ketika ada rumput ya. Jadi bagian rumput ada di bagian tengah antara bagian belakang dengan teras. Nah, ini adalah area jemurnya ya, area jemur yang berada di belakang, dan ini ada kanopi. Nah, kanopi di sini bisa menggunakan kanopi kaca atau menggunakan polikarbonat. Nah, ini tentu nanti berhubungan dengan persiapan dana yang Pak Amin siapkan. Untuk sementara, misalkan bisa saja Pak Amin menggunakan rangka bajaringan plus polikarbonat sebagai penutupnya. Ya, kalau misalnya memang dananya di awal terbatas atau belum dipasang sama sekali pun tidak ada masalah. Yang penting ketinggian dari dinding ini sudah disiapkan ketika akan dipasang kanopi. Nah, ketika Pak Amin sudah siap dananya, tentu kanopi ini menggunakan besi CNP dan kemudian juga penutup kaca ini bisa langsung dipasang. Dan kemudian di sini, kalau misalnya Pak Amin perhatikan, nanti di gambar rencana pun ada ya Pak Amin ya. Ada jarak antara pembatas ini dengan kanopi. Kenapa saya kasih pembatas seperti itu? Supaya nanti Pak Amin ketika menjemur, tentu ini tidak tertutup langsung dengan kaca ya. Tapi ketika misalnya Pak Amin dan keluarga akan keluar dari rumah dan meninggalkan jemuran, jemuran bisa digeser ke arah yang lebih tertutup, begitu ya. Tetapi di bagian sini tetap terbuka supaya memang, karena memang ini kalau misalnya ditutup menggunakan penutup, baik itu kaca ataupun polikarbonat, udara panas tetap akan terasa di sini ya, walaupun tidak sepanas dengan ruangan yang lebih tertutup, gitu. Karena memang udara di sini dibuat mengalir dengan adanya apa ini namanya rooster ya di bagian ini. Nah, seperti ini. Ya, penanaman pohon pun sangat disarankan ya Pak Amin ya. Ada pohon yang untuk memberikan kesan segar dan tentu saja subur tanahnya berubahnya Pak Amin ini. Oke, masuk lagi di sini. Nah, ini bagian belakang. Ya, kalau di gambar yang pertama dulu di sini ada meja kursi ya untuk duduk-duduk santai. Dan di sini ada kanopi, sama konsepnya seperti yang di kanopi di area jemur ya, menggunakan kaca dan CNP, besi CNP. Kalau hollow kurang terlalu kuat Pak Amin kalau untuk menahan beban dengan bentang yang lebih lebar dan dengan penutup kaca ya, jadi kurang kuat kalau hollow. Jadi disarankan menggunakan besi CNP yang lebih tebal biasanya dan lebih berisi. Nah, kemudian ini jendela-jendela yang sudah di diskusi sebelumnya sudah disetujui oleh Pak Amin, dan ini lubang anginnya pun lebih banyak tapi lebih teratur gitu ya, lebih tertata dengan jarak masing-masing itu lebih pas gitu ya, jadi tidak ada yang jauh atau yang dekat sehingga terkesan terlalu ramai. Nah, ini penggunaan material juga sama Pak Amin ya, materialnya antara yang bagian ini dengan ini berbeda. Jadi tidak hanya bermain cat gitu ya, misalnya di sini warna coklat, di sini warna krem gitu. Walaupun bisa Pak Amin seperti itu, tapi Pak Amin bisa berkreasi dengan menggunakan eh, apa namanya expose, concrete expose ya. Eh, jadi seperti beton yang diekspos dan nanti Pak Amin tinggal
mengecatnya dengan menggunakan cat transparan ya. Jadi di sini acinya aci kasar saja gitu ya, biasa seperti itu. Nah, kalau yang ini halus kan, yang ini cat aci halus kemudian dicat dinding. Nah, ini sama juga seperti itu. Menggunakan cat dinding tapi yang transparan dan anti lumut ya, dan kemudian muncul aciannya tidak teratur gitu ya. Tidak seperti dinding yang di bagian dalam dan bagian luar sebelah ini. Nah, ini mengenai granit Pak Amin. Ini yang pernah saya sampaikan ke Pak Amin, karena ini memang haknya Pak Amin sebetulnya untuk mendapatkan layanan mengenai pemilihan granit ya di rumah Pak Amin. Mungkin itu satu waktu kita bisa diskusikan apakah kita memang nanti ketika Pak Amin pulang kemudian saya diundang datang ke sana untuk bersama-sama memilih bahan misalnya, atau bagaimana, itu kita diskusikan lagi Pak Amin ya. Karena memang Pak Amin sekali lagi berhak untuk mendapatkan layanan penataan granit dan pemilihan granit. Oke, nah itu bagian-bagian ruangannya Pak Amin. Sekarang saya memperlihatkan bagian kamar mandi ya. Walaupun pemilihan keramik kamar mandinya belum ada, tetapi untuk memberikan gambaran bentuknya seperti apa sebetulnya. Ya, oke, ini gambarnya. Nanti gambar-gambar 360-nya saya kirim ke Pak Amin ya, gambarnya untuk Pak Amin lihat. Oke, kita lihat gambar yang kamar mandi ya Pak Amin. Oke, open. Saya membuka kamar mandi. Oke. Nah, sambil menunggu terbuka gambar 3D-nya, Pak Amin silahkan cek dari apa yang saya jelaskan mengenai gambar-gambar ini, dan saya tunggu keputusan serta masukan dari Pak Amin, karena memang ini terus berlanjut ya Pak Amin ya, pembuatan gambar kerjanya. Seperti yang Pak Amin lihat nanti di gambar yang saya kirimkan, itu memang belum berurutan ya Pak Amin ya, belum berurutan sesuai dengan halamannya. Karena memang ini masih saya acak untuk saya buat gambarnya lebih detail nantinya sesuai kebutuhan. Karena nanti dari gambar yang sudah saya kirimkan nanti itu masih ada yang untuk kanopi, detail rooster, pemasangannya seperti apa, kemudian detail meja dapur, penataan keramiknya seperti apa. Nah, itu akan ada ada gambarnya, gambar rencananya. Baik, di sini sudah terbuka gambar. Saya ulang ya. Saya khawatirnya tidak terbuka dalam video. Oke, mudah-mudahan ini sudah terbuka. Nah, ini posisi kamar mandi di kamar mandi dan toilet ya. Ini posisi pintunya yang sebelah sini ya. Ketika kita keluar dari ini kan langsung berhadapan dengan pintu ke arah gudang dan ke arah keluar ya. Nah, ini di sini saya masih menggunakan yang merek Roman dengan corak seperti ini. Tentu saja ini belum tentu Pak Amin menyukainya ya dengan corak seperti ini. Nah, ketika Pak Amin memilih corak pun sudah mendapatkan corak keramik yang pas untuk Pak Amin. Ini pun tentu nanti bisa jadi misalnya penyusunan keramiknya Pak Amin tidak suka seperti ini. Nah, ini bisa dirubah gitu ya sesuai dengan keinginan Pak Amin dan pilihan keramik Pak Amin. Nah, tetapi saya mau menjelaskan dulu mengenai peletakannya seperti apa di kamar mandi ini. Di sini ada shower ya. Shower set yang air panas dan air dingin, dan air panas dinginnya nanti Pak Amin mau menggunakan apa nih? Apakah menggunakan solar cell yang disimpan di atas? Nah, tapi kalau untuk solar cell di atas mungkin cukup besar. Sementara Pak Amin di sini yang menggunakan air panas mungkin hanya kamar mandi ini dengan toilet ya, karena di toilet pun ada showernya. Jadi artinya tidak terlalu besar sebetulnya kebutuhan air panasnya. Sementara untuk dapur tidak menggunakan air panas. Nah, jadi hanya untuk dua ini. Nah, mungkin Pak Amin bisa mempertimbangkan nanti penggunaan pemanas air yang menggunakan listrik atau gas. Nah, kalau misalnya menggunakan gas, nanti berarti saya harus mencoba memikirkan
posisi gasnya di mana supaya nanti tidak mengganggu pemandangan dan juga tidak mengganggu udara ya di dalam ruangan. Kalau misalnya disimpan di kamar mandi ketika ada kebocoran misalnya, tentu akan mengganggu ya, mengganggu pernafasan. Nah, nanti akan saya cari penempatannya di mana supaya tidak mengganggu kalau misalnya menggunakan gas. Kalau listrik tentu hanya tinggal menambahkan stop kontak saja di bagian ini. Itu. Nah, kemudian ini wastafel di sini menggunakan meja ya. Jadi nanti model wastafelnya untuk sementara ini sih saya mengusulkan seperti ini dan masih menggunakan merek Toto ya, termasuk juga model dari showernya masih menggunakan Toto. Nah, tentu kalau Toto ini harganya cukup tinggi Pak Amin ya. Kalau misalnya untuk keran lah katakan ya, keran seperti ini itu harga keran bisa 800.000 gitu ya, 900.000 yang paling murah. Tapi kalau untuk keran merek lain itu bisa saja ada yang 150 atau 200.000 itu ada gitu ya, dengan model yang sudah bagus dan kualitas yang sudah bagus juga ya. Jadi ada banyak merek sebetulnya Pak Amin. Jadi kalau misalnya tadi saya tambahkan juga, ketika Pak Amin misalnya mengajak saya diskusi memilih barang ya keramik, itu tidak hanya keramik saja Pak Amin, tapi juga kita mencari model shower, model keran, model dari kloset, wastafel, kemudian juga keran antara keran di kamar mandi, keran di cucian, kemudian keran untuk cuci piring, kemudian di taman itu tentu akan berbeda-beda. Nah, mana Pak Amin yang disukai dan tentu saja bisa diskusikan dengan saya mana yang dipilih. Begitu dan tentu akan diterapkan ke dalam gambar 3D ini. Ya termasuk keramik ya. Oke, nah ini penempatannya seperti ini dan di sini ada partisi ya, pemisah antara bagian shower dengan wastafel. Jadi nanti ketika shower ini dipakai, airnya tidak bercipratan ke arah wastafel dan tentu tidak merusak meja wastafelnya ya. Gitu. Nah ini yang saya usulkan. Pola keramiknya seperti ini kurang lebih gitu tentu. Sekali lagi ini bukan pilihan Pak Amin ya. Gitu dan belum tentu Pak Amin juga suka dengan model keramik seperti ini. Dan kemudian ini yang di bagian klosetnya atau toiletnya. Nah, di sini toiletnya ini seharusnya di sebelah sini ada, oke, ini salah penempatan, ini harusnya di sebelah kanan di sini ya. Karena nanti posisi di sini ada jet washer. Oke. Ini harus digeser, berarti di sini ada jet washer untuk, mohon maaf, untuk bersih-bersih. Dan sebetulnya ada satu lagi model selain menggunakan jet washer ya, yang mungkin Pak Amin juga sebetulnya sudah tahu ya untuk di Taiwan seperti apa, di mana ada nanti selang yang bisa keluar dari kloset secara otomatis ketika Pak Amin selesai buang air ya. Nah, jadi tidak menggunakan lagi jet washer dan tidak akan bercipratan terlalu banyak gitu ya. Kalaupun dipasang jet washer mungkin hanya untuk membersihkan atau menyemprot bagian bawah lantai kamar mandi ini ya. Dan kemudian satu lagi di sini ada shower seperti hand shower ya di sini yang saya sampaikan ke Pak Amin supaya ini tidak terlalu kosong dan tetap masih bisa digunakan untuk mandi. Akhirnya dipasang hand washer hand shower ya, hand shower yang dipasang di sini untuk tamu atau penghuni lain yang perlu mandi gitu ya, langsung di tempat ini gitu. Baik, itu untuk kamar mandinya Pak Amin. Dan ini pun salah satu model yang saya perlihatkan sedikit acak ya, loncat-loncat seperti ini. Nah, saya nggak tahu Pak Amin apa suka atau tidak. Nah, termasuk dia model keramiknya. Ini dibuat lebih dinamis gitu ya, loncat-loncat, tidak bersusun kecuali di bagian ini. Tentu berbeda dengan ini. Ini lebih tersusun rapih gitu ya, satu garis. Nah, ini nanti yang tentu akan kita diskusikan antara saya dengan Pak Amin. Begitu Pak Amin. Oke, nah ini penjelasan saya yang cepat. Saya yang cepat. Karena sebetulnya yang sudah didiskusikan sebelumnya ada, gitu. Jadi memang saya hanya memberikan penjelasan tambahan kepada Pak Amin, memperjelas apa yang sudah kita diskusikan di waktu sebelumnya, dan juga penambahan dari rencana
apa namanya dari rencana yang belum saya perlihatkan. Oke. Nah, sekarang saya mau masuk ke gambar detailnya, Pak Amin ya. Gambar detail dari gambar kerja yang sedang saya proses dan sudah lebih banyak yang lebih detail sebetulnya. Oke, saya mau buka. Oh ya, sudah. Oke, yang ini yang saya share. Oke, mudah-mudahan terbuka ya di sambil saya coba buka lagi deh untuk memastikan bahwa ini memang betul-betul sudah terlihat. Oke, ini seperti yang saya katakan tadi, ini masih loncat-loncat urutan gambarnya, tetapi ini sudah bisa memperlihatkan kepada Pak Amin rencananya yang setiap kita diskusi lebih detail, lebih detail, lebih detail, dan lebih sesuai dengan keinginan Pak Amin. Ini rencana atap ya. Kemudian ini posisi jendela, pintu dan jendela ya, posisi pintu dan jendela. Di sini ada P2, J1, J1 itu memperlihatkan model dari pintu dan jendela ya. Ini nanti akan terlihat dari gambar-gambar ini ya. Seperti ini J1. Ya, ini J1 posisinya di mana saja, ini sudah diperlihatkan. Ya, kemudian ada J2 di sini. Ini seperti yang saya katakan ukurannya sama ya, 50, 50, 50 semuanya sama. Jadi lupa bukaan dari daun jendelanya sama. Ini juga sama begitu. J4 ini yang di kamar tidur anak. Ini J3 yang ada di gudang. Ya, di sini nanti ada tulisannya. Ini ada di gudang. Ya, di sini dituliskan. Kalau misalnya ada tulisan kamar tidur anak, ruang tamu, ini masih harus saya perbaiki lagi nanti ya Pak Min ya. Tetapi ini gambar detailnya sudah ada diperlihatkan dan posisinya sudah ada di denah. Ya, seperti ini. Baik, saya langsung masuk juga. Ini denah rencana lebih ke arah penyesuaian dengan yang kemarin kita diskusikan, seperti ukuran jendela yang ukuran jendela yang memang sudah sesuai dengan permintaan Pak Amin. Posisinya pun sudah lebih difikskan, sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di gambar 3D ya, gitu. Ini semuanya sudah ada. Ini pintu jendela sudah lebih lengkap, sudah lengkap. Dan ini adalah kamar mandi. Nah, kamar mandi ini masih terbalik-balik Pak Amin, karena yang sebelumnya memang rencananya seperti ini, gitu ya. Jadi posisi pintunya mepet ke arah dapur, gitu ya. Jadi mepet ke arah dinding dapur. Tapi sebetulnya ini terbalik dengan posisi seperti ini, ya. Jadi mepetnya ke arah, kalau dibuka tuh dari luar tuh ke arah kanan, ya. Dari luar kamar mandi itu ke arah kanan, ke arah dalam kamar mandi. Saya buka lagi ininya ya, gambar 3D-nya. Nah, posisi pintu harusnya di posisi di sini. Nah, posisi pintu tuh posisinya di sini. Jadi kalau dari kamar mandi itu atau dari luar kamar mandi itu posisinya di sebelah kanan. Sementara yang saya buat itu masih di posisi kiri. Ya, jadi ini masih harus saya perbaiki lagi. Nah, seperti ini. Posisinya kan di sebelah kiri kalau posisinya di luar kamar mandi. Jadi hanya tinggal dibalik saja. Oke, tapi keseluruhannya ketinggian plafon, ketinggian lantai semuanya sudah ada. Kemudian ketinggian wastafel, ketinggian shower itu semuanya sudah sesuai dengan standarnya. Jadi sudah tidak ada perubahan lagi dari posisi serta ketinggian ya. Kecuali posisi tadi itu yang masih terbalik. Oke, ini ada beberapa potongan. Dan potongan kamar mandi pun ini masih ada tambahan nantinya. Ada sekitar 4 gambar lagi untuk menjelaskan dua kamar mandi ini ya. Dua kamar mandi ini. Oke, jadi memang masih dikembangkan seperti yang saya katakan. Nah, ini detail pintu jendela. Ini pintunya, arah bukaannya di mana, berapa unit sudah disampaikan. Aksesorisnya apa saja juga sudah ada. Kemudian kalau misalnya ada pintu kamar yang bukaannya ke kanan dan ke kiri, itu nanti akan dijelaskan di sini. Jadi nanti tukang kayunya tidak akan salah menempatkan
engsel nantinya ya, termasuk juga pembuatan pintu. Karena pintu yang dibuka ke arah kanan atau ke arah kiri tentu itu berbeda posisi handle-nya dan juga posisi dari oke, sebentar. Ini saya belum share. Mohon maaf. Oke, saya ulang. Jadi nanti di sini yang toilet, saya kembali ke toilet ya Pak Amin ya. Nah ini masih ada kebalik-balik, posisi pintunya harusnya ke arah kiri dan ke arah kanan. Sementara ini dari arah kiri ke kanan. Seharusnya dari kanan ke kiri bukaannya ya. Dan posisi ini pun dirubah ya. Jadi di mirror. Ya, 2 unit ini di mirror. Nah, tetapi untuk ketinggian shower, ketinggian rain showernya, wastafelnya itu semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan dari standarnya ya, sesuai dengan standar. Ya, dan kemudian untuk kamar mandi ini 2 unit ini masih ada 2-4 gambar lagi yang harus dimasukkan. Dan ini tentu saja berhubungan dengan tadi keramik itu, rencana keramik, penataan keramik ya. Karena itu panduan untuk kerja nantinya, untuk cara memasangnya. Nah, kemudian di sini ada detail pintu. Ya, detail pintu di sini nantinya akan dijelaskan tidak hanya ukuran, tidak hanya penggunaan bahan pada pintu tersebut, tapi juga arah bukaan ya, apakah ke kiri atau ke kanan gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari arah ruangan, misalnya kita berdiri di ruang keluarga atau ruang tamu, ketika kita berhadapan dengan apa itu namanya ruang tidur utama, bukaannya kan ke arah kiri kalau dari ruang keluarga gitu ya. Nah, terus kalau untuk kamar anak itu bukaannya ke arah kanan, karena kan pintunya akan bergeser ke arah ranjang nantinya ke arah kasur ya. Jadi ada perbedaan. Nah, nanti di sini akan dijelaskan bukaannya kemana, ke kiri atau ke kanan, walaupun modelnya sama gitu ya. Nah, seperti kamar tidur utama kan modelnya, oke, kamar tidur utama modelnya ini P5, P5, P5. Oh, ini. Ya, ini. P2 ini. Nah, ini nanti akan dijelaskan. Pintu kamar utama bukaan kanan, pintu kamar anak bukaan kiri, gitu ya. Itu akan dijelaskan nanti di sini. Jadi nanti pekerja tidak akan salah memasang engsel, gitu ya. Termasuk juga lubang untuk pemasangan handle. Nah, itu akan berbeda. Ya, jadi akan dijelaskan di detail di sini. Nah, kemudian di sini ada distribusi air bersih. Ya, distribusi air bersih ini memperlihatkan arah pipanya kemana saja. Ini di sini ada semua. Ya, nah, sini dari toren ada 2 unit. Ya, dari pompa sumber air itu ditarik ke toren. Kemudian dari toren akan disalurkan ke beberapa titik. Ada yang ke arah samping di sini, ke arah belakang. Ya, ke arah belakang di sini karena perkiraan saya atau pernah saya sampaikan ke Pak Amin, kalau misalnya Pak Amin di sini memasang mesin cuci ya, dan tentu saja selain mesin cuci juga Pak Amin bisa mendapatkan sumber air juga cadangan ya, maksudnya alternatif selain dari keran yang lain. Nah, ini bisa dipakai. Oke, nah kemudian di sini, nah kebagian di sini digunakan untuk ke arah kamar mandi gitu ya. Ada yang ke arah kamar mandi untuk shower, untuk apa namanya itu kloset. Nah, itu semuanya ada. Dan nanti di sini akan ada informasi mengenai ukuran pipa yang dipakai dan jenisnya ya. Ada AW, ada W, dan ukurannya ya, ada yang 2 inci, ada yang 3 inch, ada 4 inch. Itu semuanya akan berbeda-beda sesuai kebutuhannya ya. Dan ini memperlihatkan
apa namanya konsep penyaluran air bersihnya. Nah, ini ada yang ke keran wudhu, kemudian juga ada yang menuju ke arah taman di sini ya, ke arah taman dan carport di sini. Itu semuanya ada. Jadi nanti pemilik tinggal membuat jalurnya seperti ini, termasuk juga ukurannya. Nah, sebetulnya kalau misalnya Pak Amin masuk ke gambar gambar detil, masuk ke gambar detil, itu penggunaan pipanya dihitung sebetulnya Pak Amin berdasarkan kebutuhan dari masing-masing fungsi dari keran yang disediakan. Misalkan untuk ke arah keran taman tentu akan berbeda dengan keran ke arah cuci piring misalnya. Dan dari keran cuci piring juga akan berbeda dengan kebutuhan airnya di bagian kamar mandi. Nah, itu biasanya dihitung lebih detail. Kalau di saya mungkin berdasarkan arsitekturnya ya, berdasarkan ilmu arsitekturnya seperti ini. Misalnya kan seperti ini. Dari sini dari sumber toren 2 inch, 2 inch, ke arah sini 2 inch, tapi baru menuju keran baru setengah inch misalnya. Nah, tapi kalau dari sisi perhitungan mekanikal elektrikal, itu bisa saja. Misalkan di sini 2, tapi ke arah sini 2 dan ke arah sini misalnya setengah atau 1 inch. Atau di sini 2, di sini 1, di sini setengah. Itu bisa seperti itu, sesuai kebutuhan atau besarnya air yang dibutuhkan dalam setiap keran. Nah, itu kalau misalnya masuk ke gambar detail yang lebih lengkap, Pak Amin. Nah, tetapi kalau yang saya buat ini tentu bukan berarti kemudian nanti akan berantakan atau di sini kecil, di sini besar gitu enggak, tapi sudah disesuaikan dengan apa yang saya alami dan bisa digunakan. Nah, kemudian ini tidak terlalu masalah. Tapi kalau untuk jauh lebih baik itu memang akan sangat disarankan untuk dihitung oleh ahlinya, Pak Amin. Karena semuanya ada perhitungan. Seperti nanti saya akan memberikan contoh tentang pipa air hujan ya, pembuangannya seperti apa. Nah, ini untuk air bersih, ya distribusi air bersih seperti ini. Oke. Kemudian ini masuk ke, nah ini air hujan, Pak Amin. Karena di sini Pak Amin ada talang beton, gitu ya. Nah ini dihitung Pak Amin, berapa kebutuhan dari pipa yang harus digunakan di talang beton ini. Nah, saya mengusulkan menggunakan 3 inch untuk yang bangunan sebelah kanan ya kalau dilihat dari depan, dilihat dari sini. Sebelah kanan ini seluas ini termasuk juga luas atap. Ini dibutuhkan 2 pipa ukuran 3 inch. Ini ada perhitungannya Pak Amin. Ada perhitungannya yang harus dihitung oleh perencana supaya nanti air itu bisa langsung keluar tanpa harus menumpuk di dak beton ya, menumpuk di dak beton terus kemudian masuk atau masuk ke dalam rumah karena berbalik gitu ya, atau justru tidak keluar sama sekali gitu, karena memang sumber pembuangannya, pipa pembuangannya itu kurang besar atau tidak mudah dicapai oleh air gitu ya. Jadi air menggenang di situ. Nah kalau misalnya menggenang di situ berarti otomatis air akan merusak dak beton tersebut ya. Jadi akan rusak, berlumut, atau kemudian juga nanti ada terjadi timbul kebocoran-kebocoran atau lembab gitu ya di bawah talang beton. Dan ini nanti akan berpengaruh ke plafon. Baik. Nah, ini ada perhitungannya, termasuk juga ke arah mana nanti pembuangannya. Itu akan ada di gambar ini. Dan nanti juga ada satu lagi gambar aksonometri. Jadi memperlihatkan dari bagian atas turun ke bawah itu ke arah mana. Itu akan diperlihatkan nanti. Jadi ada gambar aksonometrinya. Nah, di sini juga sama. Di sini luas dari dak beton serta talang betonnya ini lebih luas ya, termasuk dari atap. Nah, ini berapa pipa yang dibutuhkan di sini? Setelah dihitung ada perlu 4 pipa berukuran 3 inch ya, yang dipasang di ada 4 titik ya, 4 titik di bagian ini, bagian atap bagian sebelah kiri. Dan kemudian ke bagian bawah
pipa air yang ke bawah itu yang di bawah tanah untuk pemilihan langsung itu berukuran 6 inch. Kenapa sebesar itu? Karena memang biar airnya mengalir lebih leluasa gitu ya. Nah, pertimbangannya juga karena memang di bagian atap kan bukan tidak mungkin nanti akan ada daun, ada sampah begitu yang berterbangan dan masuk ke saluran. Nah, oleh karena itu di bagian yang 6 inch yang bagian bawah itu dibuat lebih besar supaya memang sampah-sampah bisa keluar gitu ya. Nah, akan lebih baik kalau misalnya nanti di bagian atasnya pada ujung bagian pipa yang mengarah ke atas untuk ngambil air yang dari atap dak atau talang beton itu menggunakan roof drain. Ya, nanti saya perlihatkan modelnya seperti apa roof drainnya. Oke, kemudian berlanjut ke air bersih. Oh, ini air kotor. Air kotor yang dari wastafel, sink, gitu ya. Kemudian juga dari drain, dari fluid drain dari kamar mandi. Dari kloset juga tentu berbeda ya. Nah, kalau untuk yang dari kloset itu otomatis ke septic tank. Pak Amin menggunakan ke arah septic tank. Dan kalau untuk dari wastafel, dari fluid drain, dari sink cuci piring, itu lebih mengarah ke nanti ada bak rembesan yang saya sarankan disiapkan supaya nanti Pak Amin tidak langsung buang ke selokan ya. Jadi nanti sisa sabun, sisa lemak yang dari kotoran itu tidak langsung dibuang ke selokan, tetapi memang ditampung dulu dalam sebuah bak, kemudian airnya yang sudah disaring, difilter itu yang baru akan dikeluarkan. Begitu Pak Amin ya. Untuk menjaga kualitas air tanah di rumah Pak Amin juga tentunya. Nah, untuk air bersih tadi saya lupa. Untuk air bersih nanti sumber airnya Pak Amin bisa mengambil posisi sumber airnya di belakang ini atau di depan di sini Pak Amin. Jadi ada 3 titik yang bisa disarankan. 2 maksud saya. 1 di sini, 2-nya di sini kemungkinan ya di daerah Jemur. Kalau yang di sini tetap dijaga supaya di sini kan ada rembesan ya, bak rembesan. Tentu di sini juga tetap ada efek yang air sabunnya misalnya masuk ke dalam tanah, nah itu perlu dihindari. Jadi di sini kalau septic tanknya memang karena menggunakan tabung yang sudah ada, bukan manual, ini jauh lebih aman sebetulnya ketimbang yang manual ya, karena pekerja kadang-kadang tidak paham membuat septic tank yang benar itu seperti apa. Banyak kasus ketika membuat septic tank yang manual yang berupa bak seperti itu tidak kedap air. Jadi seolah-olah memang hanya sekedar bak saja, padahal sebetulnya air dari septic tank itu tidak boleh keluar karena bisa mencemari air yang ada permukaan air tanah yang ada di sekitarnya. Nah ini tentu berbahaya sekali kalau misalnya kemudian terjadi rembesan. Nah ini banyak kasus di mana pekerja tidak memahami soal itu. Ya, jadi sekadar membuat bak saja. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain. Pipa ya di sini sudah pipa air hujan, kemudian air kotor. Nah kalau yang ini potongan tentu saja lebih ke arah teknis yang mungkin secara secara gambar mungkin tidak perlu saya jelaskan, tetapi sedikit saja yang saya jelaskan mengenai ketinggian plafon. Di sini sudah ada tertulis ya, ada 3 meter, 3 meter, 3 meter. Nah ini diukurnya berdasarkan dari ketinggian lantai ke arah plafon. Jadi masing-masing dari ketinggian lantai ini ke arah plafon itu semuanya 3 meter. Dari lantai di mana plafon itu berada, nah dari situ ukurnya Pak. Baru kemudian ditarik ke atas. Gitu. Jadi tidak semuanya rata gitu sejajar antara kamar tidur dengan ruang keluarga semuanya sama, itu tidak seperti itu. Nah, jadi akan berbeda gitu Pak Amin. Oke. Selanjutnya ini untuk bagian potongan semuanya sudah saya sesuaikan, saya udah utak-atik beberapa kali untuk menemukan kesesuaian antara kesesuaian antara ketinggian plafon, ketinggian dak beton, ketinggian jendela, lubang angin itu semuanya sudah saya atur. Jadi memang ada banyak perubahan-perubahan kemarin walaupun hanya 5 cm atau 10 cm,
tetap itu memberikan pengaruh yang luar biasa sebetulnya ke dalam bangunan yang sedang direncanakan ini. Jadi nanti sebetulnya tukang tinggal mengikuti saja ketinggian yang sudah disesuaikan, yang sudah tercantum dalam gambar ini. Oke, ini potongan-potongan semuanya sudah ada. Saya kirimkan ya Pak Amin ya. Kemudian ini rencana plafon. Ya, rencana plafon juga sudah disesuaikan dengan gambar yang direncanakan. Ya, ketinggiannya pun sama, sudah disesuaikan. Jadi sudah aman. Ya, kemudian ini ada titik stop kontak. Saya sudah pernah jelaskan ke Pak Amin di pertemuan beberapa waktu lalu ya, hampir 3 minggu yang lalu. Pak Amin sekali lagi silahkan cek saja ya ukuran jumlah serta titiknya di mana saja. Kalau misalnya Pak Amin ingin tambah silahkan sampaikan. Ini juga sama titik AC. Ya, walaupun Pak Amin belum pasang AC-nya, tapi satu waktu Pak Amin tinggal pasang. Ya, jadi yang penting di tahap pertama itu sudah disiapkan salurannya, saluran pembuangan air AC-nya, stop kontaknya itu semuanya ada. Jadi tidak perlu bongkar-bongkar lagi. Nah, ini untuk titik lampunya serta titik saklar ya, saklarnya sudah ada. Silakan Pak Amin cek karena ini sesuai kebutuhan dari Pak Amin ya. Seperti misalnya kamar tidur lah, contohnya kamar tidur ini Pak Amin tidak menyukainya misalnya termasuk musola. Saya mau tambah deh kamar tidur, tambahin 2 titik lampu lagi, itu bisa saya tambahkan nantinya. Karena yang mengetahui kebutuhan lampu itu sebetulnya Pak Amin ya, stop kontak, lampu AC itu semuanya Pak Amin. Itu di sini saya hanya menyampaikan sesuai apa yang pernah saya alami. Begitu Pak Amin. Baik. Nah, itu yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini supaya Pak Amin memang mendapatkan gambaran baru dari apa yang pernah kita diskusikan. Nah, yang sekarang saya sudah sampaikan memang lebih ke arah detail-detail yang memang sudah kita diskusikan sebelumnya Pak Amin ya, dan tentu saja ada yang baru itu berdasarkan pengembangan dari apa yang kita diskusikan. Baik, itu saja mungkin Pak Amin yang saya jelaskan dan saya tunggu informasi berikutnya dari Pak Amin. Saya belum mengajak Pak Amin untuk diskusi langsung karena memang seperti di hari ini saya ada 3 kali Zoom dengan yang lain. Ada yang baru diskusi awal, ada yang sudah diskusi sama seperti Pak Amin. Jadi memang cukup sulit sih memang mengatur waktunya untuk memastikan dengan Pak Amin diskusi langsung. Nah, tetapi jika Pak Amin dalam waktu dekat, misalnya hari apa kita bisa diskusi, Pak Amin silakan sampaikan ya via WA untuk kemudian kita menentukan lagi waktunya kapan dan jam berapa, hari apa dan jam berapa kita bisa diskusi ya untuk memastikan mengenai apa yang saya jelaskan sekarang. Baik, dan untuk yang lainnya gambar 3D saya akan kirimkan, gambar kerjanya akan saya kirimkan. Gambar kerja masih akan terus saya lengkapi dari keseluruhan total gambar yang sudah saya buat itu hingga saat ini ada sekitar 50 lembar Pak Amin ya, di luar dari yang tadi saya kirimkan ke Pak Amin. Yang akan saya kirimkan ke Pak Amin dan itu masih akan bertambah gitu ya sesuai dengan kebutuhan yang memang harus digambarkan dan saya informasikan ke Pak Amin dalam bentuk gambar. Baik, itu saja Pak Amin. Dan terima kasih. Dan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan dari diskusi atau penyampaian gambar yang saya sampaikan. Dan sekali lagi saya bukan menunda atau memberhentikan pekerjaan Pak Amin di waktu 3 minggu ini. Tetapi memang gambar tersebut masih terus dikerjakan, hanya saya belum sempat untuk memperlihatkan kepada Pak Amin. Gitu. Karena memang seluruh gambar yang saya buat itu saya saya sesuaikan dengan antara satu gambar satu dengan gambar yang lainnya gitu. Jadi semuanya saling berkaitan gitu. Jadi semua gambar yang saya buat itu nantinya tinggal Pak Amin laksanakan di lapangan. Mungkin begitu saja Pak Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.